Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, untuk mengawali hari kita dan aktivitas kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amos, pasal yang kelima ayat yang ke-6, demikianlah dikatakan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keberadaan bangsa Israel yang merasa di dalam kejayaan dan kesuksesannya tidak lagi hidup seturut dengan kehendak Allah, di mana mereka berada pada puncak kebobrokan moral dan spiritual, di mana Betel merupakan adalah monumen perjumpaan antara bapa-bapa leluhur kepada Allah. Berjalan dengan waktu, tempat itu bukan lagi tempat untuk perjumpaan dengan Allah, tetapi menjadi tempat di mana umat itu melakukan penyembahan kepada berhala. Sehingga ketika umat datang ke Betel, itu hanya merupakan suatu kemunafikan spiritual. Mereka datang tetapi mereka juga melakukan penindasan, kejahatan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan keras Nabi Amos menyuarakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Karena memang kehidupan umat itu tidak lagi mencerminkan iman kepada Tuhan. Sehingga kita akan melihat, mencari Tuhan itu bukan hanya diam, tetapi juga tidak bergerak seperti orang yang mencari alamat. Tetapi bagaimana kita mencari Allah? Mencari Allah adalah ada usaha yang harus kita berikan, yaitu bagaimana kita berusaha menjadi orang percaya yang menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang mengenal Allah atau juga yang tidak mengenal Allah. Karena supaya orang yang tidak mengenal Allah mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kebaikan. Mencari Allah adalah ketekunan, mencari Allah adalah perjuangan, mencari Allah adalah kerja keras. Sehingga setiap orang yang hidupnya adalah mencari Allah akan menunjukkan sikap hidup yang benar, sungguh-sungguh mencerminkan teladan Tuhan. Ini yang mau kita munculkan melalui seruan Nabi Amos kepada kita. Yang pertama yang hendak kita lakukan sebagai bukti kita mencari Allah adalah hidup yang membenci dosa dan mencintai kebaikan. Jadi kita akan menghindari, akan menjauhi sikap-sikap keberdosaan dan memunculkan sikap-sikap kebaikan. Penindasan, pemerasan, itu harus kita hilangkan dari kehidupan kita. Yang kedua, cerminan bahwa kita mencari Tuhan adalah hidup yang mengarah kepada pertobatan atau perubahan, yang mau mengakui dosa dan berbalik kepada jalan Tuhan. Jadi orang yang mencari Tuhan tidak akan mencari-cari pembenaran, tetapi bagaimana dia dibenarkan oleh pengakuan kesalahan dan dosanya. Jadi yang perlu kita tunjukkan adalah bagaimana kita mengakui kelemahan kita, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Jadi jangan merasa benar, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling super, tetapi bagaimana kita
datang kepada Allah dengan kerendahan dan keberdosaan kita untuk menerima perubahan dan pertobatan itu. Karena pertobatan itu hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi mari kita cerminkan. Orang yang mencari Tuhan akan menunjukkan sikap bertobat atau berubah. Yang ketiga, orang yang mencari Tuhan akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia akan selalu tekun berdoa untuk mencari kehikmat yang daripada Tuhan. Sehingga hidupnya tidak mudah diombang-ambing, tidak mudah dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kalaupun banyak orang yang melakukan kejahatan, tetapi hidupnya akan terus bertahan di dalam hubungannya intim kepada Tuhan, yaitu menjaga kekudusan, menjaga sikap yang baik itu. Sehingga ia tidak dipengaruhi oleh lingkungan yang sudah bobrok atau jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita. Jika kita mau mencari Allah, maka kita akan hidup. Hidup di dalam Tuhan. Hidup dengan kebenaran. Hidup dengan bimbingan Tuhan. Tidak lagi hidup di dalam kemunafikan, tetapi hidup di dalam suatu kebenaran yang telah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Maka carilah Tuhan agar kita mendapatkan kehidupan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ajari kami untuk mencari Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menghadirkan hidup yang sebenarnya, agar kami hidup takut akan Engkau. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami, berkatilah setiap hari-hari kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan persembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau Tuhan yang memberikan penyertaan dan topangan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.